all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Huo Yuhao seperti pengamat sekarang. Dia merasakan mereka bertiga berbicara di laut spiritualnya dan merasa sangat aneh. Markas bawah tanah The Illustrious Virtue Hall berantakan. Selain anggota balai kebajikan termasyur yang mengejar sekte tubuh, mereka yang memiliki kultivasi yang lebih rendah tetap membantu mereka yang terluka. Huo Yuhao adalah di antara mereka yang membutuhkan bantuan. Dia dibawa ke tempat yang lebih aman setelah dia diverifikasi masih hidup. Dia juga bertindak seolah-olah dia tidak sadar, dan dengan demikian sementara aman. Snow Lady, izinkan saya membantu Anda untuk mengumpulkan kekuatan asal Anda terlebih dahulu. Mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk pulih. Permaisuri Es ingin menggunakan kekuatan jiwa Huo Yuhao untuk membantu Permaisuri Salju mengecilkan cairan transparan yang merupakan manifestasi dari kekuatan asli Permaisuri Salju. Namun, Permaisuri Es segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Itu karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatan internal Huo Yuhao seperti sebelumnya. Yuhao, lakukan sesuatu. Datang dan bantu. Ice Empress membentak. Huo Yuhao tertawa getir. Ice Empress, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya takut kalau Permaisuri Salju akan salah paham jika aku tiba-tiba muncul. Petik 2. Ratu Salju memang salah paham. Dia merasakan aura Huo Yuhao dan bertanya dengan kaget, Es, kamu tinggal di tubuh manusia. Bagaimana martabat Anda jatuh ke tahap ini? Apa yang terjadi? Itu kamu. Kaulah yang menghancurkan altar God Sealing dan membebaskanku. Petik 2. Huo Yuhao kesal. Tapi kamu memanfaatkan kebaikanku dan membekukanku juga. Tanpa kekuatan Ice Empress, aku akan menjadi patung es yang sebenarnya. Petik 2. Permaisuri Salju sangat marah, kalian semua manusia jahat. Saya tidak butuh bantuan Anda. Petik 2. The Ice Empress menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah pikiran Ratu Salju ketika dia marah. Satu-satunya cara adalah mengklarifikasi hal-hal terlebih dahulu. Dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan bagaimana dia bertemu Huo Yuhao dan Skydream Ichewom, serta bagaimana Skydream Ichewom meyakinkannya untuk menjadi jiwa bela diri kedua Huo Yuhao. Emosi Putri Salju jelas melonjak. Huo Yuhao juga mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan sisa kekuatan Permaisuri Snow, menjadi mutiara kecil transparan menggunakan kekuatan Ice Ultimate di bawah bimbingan Ice Empress. Dia menstabilkan mutiara ini di bawah pusarnya. Sepertinya Ice Empress mirip dengan Electrolux saat itu. Dia hanya dibiarkan dengan indera asal ini. Dia bernasib lebih baik daripada Electrolux dalam arti bahwa indera asalnya lengkap dan tidak berkeping-keping. Namun, Permaisuri Salju tidak dapat dibandingkan dengan Electrolux dalam hal akal ilahi. Tanpa perlindungan Ultimate Ice Huo Yuhao, kekuatan asalnya akan hilang. Es, aku tidak berharap bahwa kamu akan memilih jalan seperti itu. The Snow Empress menghela nafas setelah mendengar Ice Empress keluar. Dia juga sudah tenang secara signifikan. Permaisuri Es tertawa pahit. Saya tidak punya pilihan. Jika bukan karena saya putus asa, saya tidak akan mempercayakan nasib saya kepada orang lain. Saat ini, aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu Yuhao. Saya berharap dia bisa mencapai tahap itu suatu hari nanti. Petik 2. Permaisuri Salju berkata, Skydream. Ya, saya di sini. Aku di sini. Skydream Ichewom muncul dengan penuh semangat sekali lagi. Permaisuri Salju berkata, aku tidak pernah mengira kamu akan begitu setia. Anda menemukan jalan menuju kesuksesan, tetapi Anda tidak pernah melupakan Ice. Hanya berdasarkan ini, Ice beruntung untuk mengikuti Anda. Anda harus merawatnya dengan baik di masa depan. Petik 2. Baiklah, baiklah. Skydream Ichewom tidak buru-buru menjawab. Snow Lady, apa maksudmu? Permaisuri Es bertanya, Putri Salju,
apakah Anda tidak mau berjalan di jalan yang sama dengan saya? Permaisuri salju tertawa getir, bukannya aku tidak mau. Saya tidak bisa. Situasi Anda berbeda dengan saya. Saya sudah memutuskan untuk dilahirkan kembali sebagai manusia. Kekuatan saya sendiri ditekan dalam kekuatan asal saya. Jika kelahiran kembali saya berhasil, kekuatan ini perlahan akan dilepaskan dari tubuh manusia saya dan berubah menjadi kekuatan manusia saya. Sekarang bagian dari kekuatan ini masih ada, apakah Anda pikir manusia ini dapat menerima kekuatan asal saya yang menyusut ini? Petik 2. Selain itu, Skydream adalah orang yang mencadangkan tempat untukmu dan membiarkanmu menjalani fusi. Tetapi apakah saya punya tempat di sini? Jika saya tinggal, saya hanya akan menjadi bom waktu. Begitu aku meledak, kalian berdua juga akan mati, bersama dengan manusia ini. Petik 2. Tanpa tubuh asliku, kekuatan asliku dalam keadaan tidak stabil. Itu bisa pecah kapan saja. Petik 2. Setelah Permaisuri Salju mendengarkan Permaisuri Es, dia benar-benar tergoda. Dia harus mengakui bahwa jalan Skydream adalah kesempatan bagus untuk para makhluk buas seperti mereka yang tidak punya pilihan. Begitu Huo Yuhao menjadi dewa, mereka mungkin akan dibebaskan. Namun, dia berada dalam situasi yang berbeda dari Ice Empress. Tidak ada tempat untuknya di sini. Jika dia melakukan fusi, semua orang akan mati. The Ice Empress terdiam. Iya, dia telah membimbing Ratu Salju di sini, tetapi bagaimana dia bisa membantunya? Dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan asal Ratu Salju sangat tidak stabil. Permaisuri Salju telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kekuatan asalnya sendiri. Jika terjadi kesalahan, bencana mungkin terjadi. Skydream, apa yang kita lakukan? Pikirkan cara. Permaisuri Es tidak bisa tidak bertanya kepada Skydream Ichewong. Skydream Ichewong tertawa pahit. Gagasan apa yang mungkin saya miliki? Meskipun kultivasi saya tampaknya lebih baik dari Anda, kemampuan saya sangat rendah dibandingkan Anda berdua. Kalian berdua juga bisa dengan jelas merasakan kondisi tubuh Yuhao. Potensinya perlahan-lahan sedang dikembangkan, tetapi tidak mungkin baginya untuk menanggung kekuatan asal-usul Ratu Salju. Petik 2. Apakah tidak ada solusi tunggal? Permaisuri Es bertanya dengan cemas. Skydream berkata, jika Permaisuri Salju bisa mengendalikan kekuatannya sendiri dan mengikuti kami dalam menyegel bagian-bagian yang tidak bisa diserap Yuhao, dia bisa menjadi cincin jiwa kedua jiwamu, dan ada kemungkinan untuk mempertahankan kecerdasannya. Namun, Snow Empress berada di atas level Anda. Jika dia menyatu menjadi jiwa bela diri yang Anda bentuk, akan ada konflik. Itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Selain itu, Permaisuri Salju tidak bisa mengendalikan kekuatan asalnya sendiri sekarang. Petik 2. Jika aku menarik kembali kekuatanku dan membiarkan Putri Salju menggantikanku, mungkinkah? Permaisuri Es bertanya dengan datar. Skydream menjadi kesal. Apa menurutmu ini permainan? Apakah Anda pikir menyerahkan posisi Anda begitu mudah? Kekuatan Anda sudah menyatu dengan jiwa bela diri es saya. Tanpa persetujuan Yuhao, Anda tidak dapat menarik kembali kekuatan Anda. Bahkan jika Anda bisa, itu hanya akan menyebabkan jiwa bela diri es dihancurkan. Semua orang akan binasa bersama. Petik 2. Suara Permaisuri Salju menjadi lebih lembut. Es, jangan seperti itu. Kami telah hidup di dunia ini selama ratusan ribu tahun. Aku sudah hidup lebih lama darimu. Ketika saya pertama kali lahir, belum ada manusia di sana. Apakah kematian benar-benar menakutkan? Saya kira tidak. Mungkin ini baru permulaan. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya harap kita bisa memiliki jenis kelamin yang berbeda. Saya akan menikahimu kemudian. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, Ice. Petik 2. Saat dia berbicara, kekuatan asal Putri Salju itu sedikit berjuang di bawah pusar Huo Yuhao. Itu mulai berenang seperti ikan. Kekuatan jiwa Huo Yuhao tidak bisa membatasi itu ketika mencoba melarikan diri tubuhnya. Skydream Ichewong tertegun. Apa yang sedang terjadi? Permaisuri Es, Anda dan Permaisuri Salju. Diam. Permaisuri Es menjerit, dan suaranya sudah terdengar seperti dia menangis. Snow Empress, jangan pergi. Kami akan memikirkan cara lain. Petik 2. Permaisuri Salju menghela nafas. Saya harus pergi. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa menekan kekuatan asal ini lagi.
Setelah saya pergi, kalian semua harus meninggalkan tempat ini dengan cepat. Begitu kekuatan asalku pecah, itu akan lebih mengerikan dari apa yang terjadi sebelumnya. Skydream adalah pria yang baik. Lebih baik padanya. Petik 2. Kamu tidak harus pergi. Suara Penatua Yi terdengar pada saat ini. Dia akhirnya berbicara. Penatua Yi, Permaisuri Es tampaknya telah menemukan penyelamatnya. Penatua Yi, bantu Putri Salju. Jika Anda dapat membantunya bertahan hidup, saya akan melakukan apa saja. Petik 2. Electrolux tersenyum ketika berkata, bahkan jika itu berarti melepaskan semangatmu. The Ice Empress sedang linglung sesaat. Setelah itu, dia berkata dengan tegas, ya. Electrolux terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, saya sepertinya telah melihat sesuatu. Ungkapkan dirimu di Laut Rohani. Yu Hao masih perlu membuat keputusan. Lagi pula, kita ada di tubuhnya. Petik 2. Di tengah-tengah gelombang kekuatan spiritual yang kuat, Huo Yu Hao mengintip ke dalam pikirannya sendiri. Lautan emas yang tak terbatas melayang ke dalam visinya, dia telah tiba di samping laut spiritualnya. Ice Empress berubah menjadi Ice Jade Empress Scorpion, sedangkan Skydream Ichewon masih merupakan cacing besar yang memiliki 10, memancarkan cincin jiwa emas di atasnya. Huo Yu Hao terkejut dengan penampilan permaisuri salju. Dia tampak seperti gadis remaja berusia 17 atau 18 tahun. Rambut putih panjangnya mengalir bebas ke kakinya, dan mata biru langitnya sangat jernih. Seolah-olah dia bisa melihat semua yang ada di dunia. Sosok rampingnya tanpa cacat, dan gaun putih panjangnya tidak dihiasi dengan aksesoris apapun. Namun, dia masih terlihat sangat elegan dan menggairahkan. Meskipun dia hanya tersisa dengan sedikit pun kekuatan aslinya, Permaisuri Salju memperhatikan dengan sangat teliti penampilannya. Dia berdiri di atas orang banyak dan memiliki sikap bangga. Huo Yu Hao telah mengungkapkan penampilan aslinya di laut spiritualnya, tetapi tubuhnya memiliki lapisan emas redup yang tidak ditemukan di Ice Empress atau yang lainnya. Sosok Electrolux perlahan muncul. Dia mengenakan jubah emas panjang yang memiliki pola mawar di atasnya. Rambut dan janggut putihnya mengungkapkan perubahan kehidupan yang telah dilaluinya, dan ia membawa rasa kesederhanaan dan kedalaman. Ketika Permaisuri Salju melihatnya untuk pertama kalinya, tubuhnya tersentak. Huo Yu Hao bisa merasakan agitasi pada kekuatan asalnya. Electrolux juga melihat Ratu Salju dan berkata dengan tatapan tenang, Anda memiliki salah satu indera spiritual paling kuat yang pernah saya lihat sejak datang ke dunia ini. Meskipun cacing itu memiliki kultivasi yang lebih besar daripada Anda, ia tidak dapat dibandingkan dengan Anda dalam hal rasa rohaninya. Perasaan spiritual Anda juga sangat murni, yang merupakan hal yang sangat langka. Tidak heran kau adalah Icheski Snow Lady. Petik 2. Permaisuri Salju menyendiri ketika dia melihat kembali ke Electrolux. Manusia, kamu tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu padaku. Kamu sangat kuat. Electrolux tersenyum, dan kerutan di wajahnya menjadi sangat jelas. Kamu bisa merasakan kekuatanku karena kamu berada di level yang berbeda. Meskipun saya hanya dibiarkan dengan sedikit pun rasa ilahi saya ketika saya datang ke dunia ini, itu masih ada. Meskipun level Anda tidak rendah, tetap stagnan di level itu. Lagi pula, perasaan spiritual dan ilahi seseorang tidak termasuk dalam kategori yang sama. Petik 2. Roh Permaisuri Salju tersentak sedikit. Apakah kamu kesadaran yang terpecah dari dewa? Electrolux menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya manusia yang tidak ingin menjadi dewa. Di dunia saya sebelumnya, menjadi dewa berarti kematian abadi. Tampaknya berbeda di dunia ini. Sangat disayangkan bahwa saya tidak lagi memiliki fondasi untuk menjadi dewa. Mari kita bicarakan masalahmu. Situasi Anda sebenarnya sangat sederhana. Setelah Anda kehilangan tubuh Anda, perasaan spiritual Anda yang besar tidak lagi memiliki tubuh untuk menampungnya. Kekuatan spiritual Anda tidak bisa lagi mengandung kekuatan asal Anda, dan akhirnya akan pecah. Sepertinya tidak ada tempat di tubuh Yu Hao yang bisa menahanmu, karena dia masih belum cukup kuat saat ini. Meskipun tidak mungkin mengandung Anda sekarang, itu tidak berarti bahwa itu tidak mungkin di masa depan. Itu sebabnya saya bersedia membantu Anda. Saya juga membantu diri saya sendiri, cacing, dan kalajengking. Dengan kekuatanmu, akan lebih mudah bagi Yu Hao untuk maju di masa depan. Permaisuri Salju menjawab,
jika aku akan hidup, aku lebih suka kembali ke alam daripada hidup dengan begitu menyedihkan. Electrolux tersenyum. Tidak ada yang memintamu untuk hidup dengan menyedihkan. Saya sudah memikirkan masa depan Anda. Tapi waktunya belum matang. Anda perlu mempertahankan kekuatan Anda dan mencegahnya menghilang. Kecerdasan Anda akan ada dengan indera spiritual Anda. Petik 2. Masa depan saya. Permaisuri salju agak bingung, dan memandang Electrolux dengan rasa ingin tahu yang baru. Electrolux mengangguk, dan bibirnya bergerak seolah dia mengatakan sesuatu, tetapi Skydream, Permaisuri Es, dan Huo Yuhao tidak bisa mendengarnya. Permaisuri salju mendengarkan dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa lama, kebingungannya berubah menjadi kejutan. Apakah itu benar-benar mungkin? Dia bertanya, dan semua orang bisa mendengarnya. Electrolux menjawab dengan suara berat. Saya tidak pernah melebih-lebihkan hal-hal. Saya 70% yakin bahwa itu bisa diwujudkan. Selain itu, hanya kekuatan asal Anda yang perlu disegel. Perasaan dan kecerdasan spiritual Anda dapat tetap berada di laut spiritual Huo Yuhao seperti cacing dan kalajengking, yang akan memungkinkan Anda untuk mengkonsolidasikan rasa spiritual Anda dan membantu Anda membiasakan diri dengan tempat ini. Ketika kultivasi Yuhao mencapai 7 cincin, itu akan menjadi peluang besar untuk berevolusi. Petik 2. Snow Lady, aku mohon padamu. Tolong tetap di sini. Permaisuri Es mengganggu Permaisuri Salju, dan menggunakan ekor kalajengking panjangnya untuk membelai paha ramping Permaisuri Salju. Tepat sekali. Tetaplah di sini. Skydream Ichewon mengikutinya ke sisi Snow Empress. Namun, dia dipukul oleh penjepit Permaisuri Ice sebelum dia bisa mendekati Putri Salju. Permaisuri Salju menoleh ke Huo Yuhao, dan matanya yang biru sedingin es tampak rumit. Pada titik ini, Huo Yuhao tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menatap Snow Empress dengan ekspresi tulus di wajahnya dan berkata, "Salam, Snow Empress. Meskipun saya tidak tahu apa yang Penatua Yi katakan kepada Anda, saya benar-benar berharap Anda bisa tetap tinggal. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan memenuhi keinginan Anda di masa depan, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk itu. Anda adalah kekasih alam, Anda tidak bisa mati begitu saja. Aku akan memperlakukanmu seperti teman, rekan, dan bahkan kerabat, seperti halnya aku memperlakukan Skydream dan Permaisuri Es." Petik 2. Jika Permaisuri Salju tinggal, itu akan sangat bermanfaat baginya. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu apa yang Penatua Yi katakan kepada Permaisuri Salju, dia jelas mendengar kata berevolusi. Selain itu, kontrolnya terhadap tubuhnya akan menjadi lebih kuat saat kemampuannya meningkat. Bahkan roh-roh kuat yang ada di tubuhnya tidak dapat dengan paksa mengendalikan tubuhnya lagi. Sebelum Permaisuri Salju berubah menjadi embrio manusia, dia memiliki kultivasi hampir 700.000 tahun. Meskipun dia telah menghancurkan tubuhnya sendiri, kekuatan utamanya disegel dalam asalnya. Ini tentu akan sangat berguna baginya di masa depan. Selain itu, Permaisuri Salju dan Permaisuri Es tampak sangat dekat. Permaisuri Es akan senang jika Permaisuri Salju tetap tinggal. Keinginannya untuk bertahan hidup pada akhirnya mengalahkan harga dirinya. The Snow Empress melirik ke mata penuh harapan dari Ice Empress dan mengangguk, meskipun dengan sedikit ragu. Ice Empress dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Snow Lady, bagaimana kamu bisa melakukannya? Dengan 700.000 tahun kultivasi Anda tidak mungkin terlahir kembali sebagai manusia. Di atas 100.000 tahun kultivasi, kekuatan kita tidak bisa dibatasi hanya dengan menyegelnya. Bahkan jika kita mau menyerahkan kekuatan kita tidak akan mampu melakukannya. Bagaimana Anda berhasil?" Petik 2. Permaisuri Salju berkata, "Saya bertemu Snow Lotus 100.000 tahun. Teratai salju tidak dapat membuka kecerdasan spiritual seseorang, tetapi ia mengandung esensi paling murni dari surga dan bumi. Saya menggunakannya untuk menyegel asal saya, yang memungkinkan saya untuk dilahirkan kembali sebagai manusia. Tetapi siapa yang tahu bahwa saya akan sangat disayangkan bertemu dengan manusia yang menyelinap ke ekstrim North. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menyegelku di altar penyembahan yang kejam itu." Petik 2. Permaisuri Es tercerahkan. "Saya melihat, tidak heran Anda memilih jalan ini. Kasihannya." Electrolux berbicara dengan suara berat. "Putri Salju, indera spiritualmu terlalu tidak stabil karena kekuatan aslimu yang tersegel terlalu besar.
Kita harus mulai dengan cepat. Petik 2. Meskipun permaisuri salju sangat bangga, dia tidak akan menunda setelah dia membuat pilihan. Dia mengangguk dan menjawab, aku harus merepotkanmu, kalau begitu. Electrolux melayang ke Snow Empress dan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Laut spiritual di samping mereka mulai melonjak ketika Huo Yuhao memasuki trans. Bintik emas yang tak terhitung jumlahnya membentuk cahaya yang seterang bintang-bintang, berkumpul menuju Electrolux. Tongkat panjang berwarna emas perlahan terbentuk. Huo Yuhao merasakan kelemahan tiba-tiba dan intens saat kondensasi di tangan Electrolux. Electrolux berada dalam situasi yang berbeda dari Skydream Ichewom dan Ice Empress. Ketika dia menyatu ke dalam tubuh Huo Yuhao, dia hanya tersisa sedikit pun perasaan ilahi. Dia harus mengandalkan kekuatan Huo Yuhao setiap kali dia ingin menunjukkan segala bentuk kemampuan. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan yang ingin ia gunakan harus berada dalam kemampuan Huo Yuhao untuk menangani. Pembentukan staf ini tidak diragukan lagi menguras kekuatan spiritual Huo Yuhao. Aura Electrolux berubah ketika staf emas memasuki tangannya. Rasa kemurnian dan keanggunan yang tak terlukiskan membuatnya tampak seperti dewa yang telah turun. Terdengar nyanyian yang dalam, Electrolux mengucapkan kata-kata mistis. Pada awalnya, suaranya sangat dalam. Namun, secara bertahap mulai bergema di laut spiritual Huo Yuhao. Suaranya yang perkasa membuatnya tampak lebih megah. Skydream dan Ice Empress tidak bergerak dari tempat mereka sekarang. Permaisuri salju telah menutup matanya, dan tampaknya merasakan sesuatu. Huo Yuhao adalah satu-satunya yang kesakitan. Dia merasa lebih lemah dan lebih lemah. Yang membuatnya ngeri, ia menemukan bahwa laut spiritualnya yang tak terbatas menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kekuatan spiritualnya juga menurun secara signifikan. Dia awalnya merasa bahwa dia sudah melebih-lebihkan Penatua Yi. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa Penatua Yi jauh lebih kuat dari yang dia kira. Huo Yuhao membuat penilaian seperti ini setelah menyaksikan reaksi Ice Empress, Snow Empress, dan Skydream Ichewom. Kebanggaan Ratu Salju dengan cepat menghilang ketika Penatua Yi membacakan mantranya. Apa yang menggantikannya adalah rasa kehikmatan dan harga diri. Seberapa kuat Penatua Yi jadinya jika dia bukan hanya sedikit pun perasaan ilahi. Mungkin bahkan Douluo Transcendent akan kalah dengan dia. Keyakinan Huo Yuhao tumbuh meskipun dia merasa lemah. Dia telah menyadari betapa kecilnya dia selama pertarungan antara Illustrious Virtue Hall dan Body Sect. Dia tidak berada pada level di mana dia bisa terlibat dalam pertarungan yang intens. Dia bahkan tidak bisa menggunakan deteksi spiritualnya dalam keadaan seperti itu. Dia mungkin salah satu yang terbaik di antara yang seumuran dengannya, tetapi dia masih sangat jauh dari para elit sejati. Suara Penatua Yi sangat dalam sejak awal. Namun, laut spiritual Huo Yuhao mulai bergetar ketika Penatua Yi terus mengobrol. Di laut spiritualnya, sinar terang dan redup berpotongan. Huo Yuhao jatuh ke kondisi setengah sadar dari kekuatan spiritualnya. Pada titik ini, mata vertikal emas besar perlahan dibuka di laut spiritualnya. Sinar cahaya keemasan berubah menjadi sinar kuat yang menyinari langsung tubuh Huo Yuhao. Dia tersentak bangun oleh cahaya yang kuat. Suara Penatua Yi terhalang oleh cahaya. Sinar emas juga mulai memancarkan bintik-bintik cemerlang yang menerangi laut spiritualnya. Ini adalah perasaan yang datang dari lautan mental kedua mata takdir. Kekuatan takdir membuat Huo Yuhao sadar. Dia masih merasa lemah, tetapi dia berhasil tetap sadar. Huo Yuhao menyadari bahwa Penatua Yi tidak hanya mengucapkan mantra lagi. Electrolux memegang tongkat emas di tangannya, bola cahaya keemasan transparan bersinar menyilaukan di atasnya. Rune aneh perlahan terbentuk di bola. Setiap kali sebuah rune misterius terbentuk, itu akan terlepas dari bola dunia, melayang menuju Snow Empress, dan membekas di dahinya. Sementara rune perlahan menyatu ke dahi Snow Empress, rune kedua perlahan-lahan terbentuk sebelum melayang ke arahnya lagi. Proses ini dilakukan dengan sangat lancar. Huo Yuhao secara bertahap merasakan kelemahannya hilang. Electrolux tampaknya akhirnya mengumpulkan kekuatan yang cukup, dan rune emas mulai muncul lebih cepat dan lebih cepat. Si putri salju secara bertahap diliputi lapisan cahaya keemasan, sementara indera ilahinya secara ajaib stabil. Huo Yuhao dapat merasakan bahwa mutiara transparan di bawah pusarnya sekarang terbungkus dalam lapisan energi emas, keseluruhan kekuatan mutiara terkendali olehnya.
Perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah kekuatan di ambang kehancuran telah membeku di negara itu. Ekspresi Ratu Salju juga menjadi lebih tenang. Sikapnya yang menyendiri jauh lebih lembut sekarang. Sesuatu yang aneh tampaknya telah terukir di hati Huo Yuhao, dan dia perlahan menutup matanya. Dia tidak tahu apa yang memungkinkannya untuk menjadi tercerahkan, tetapi perlahan-lahan dia terbenam di laut spiritualnya dan memasuki kondisi meditasi yang dalam. Di dalam hall Virtue, Qing Hongchen menggertakkan giginya saat dia berdiri di pangkalan bawah tanah. Semua yang ada di depannya terlalu mengejutkan. Seluruh markas bawah tanah berantakan total. Kurang dari sepertiga dari meja laboratorium yang mahal masih berfungsi dengan baik, sisanya telah benar-benar hancur, meninggalkan semua jenis logam langka berserakan. Pangkalan bawah tanah berantakan. Qing Hongchen paling tertekan oleh fakta bahwa markas bawah tanah mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan sebagai akibat dari pertempuran sengit yang terjadi sebelumnya. Untungnya, itu tidak bisa diselamatkan. Dia segera menginstruksikan rakyatnya untuk memperkuat dan menstabilkan fondasi pangkalan sebelum mereka melakukan hal lain. Hall Virtue Hall belum pernah terpukul seburuk ini sebelumnya. Kerusakan materi yang dideritanya akan sangat mahal, dan kemudian ada nyawa yang telah hilang. Hall Virtue Hall bahkan bukan miliknya, itu adalah basis penelitian alat jiwa untuk seluruh kekaisaran Sun Moon. Itu juga harus memikul tanggung jawab mengembangkan alat jiwa yang maju. Bahkan dengan statusnya saat ini di Kekaisaran Sun Moon, dia masih akan bertanggung jawab atas masalah yang sangat serius. Dia pasti akan menerima tekanan dari keluarga kekaisaran untuk ini. Sekte tubuh. Qing Hongchen sangat marah. Usahanya untuk mengejar mereka belum mencapai apa-apa. Setengah jalan melalui salah satu terowongan, Dubusi telah runtuh terowongan di belakangnya saat mereka mengejar mereka, yang memungkinkan tubuh sekte kesempatan untuk melarikan diri dari daerah itu. Qing Hongchen segera memerintahkan militer untuk mengunci seluruh kota. Namun, dia tahu ini tidak akan berhasil. Dengan kemampuan tubuh sekte, bagaimana militer dapat menghentikan mereka? Hal Master. Suara Lin Jiayi bergetar saat dia berjalan ke Qing Hongchen. Qing Hongchen menunduk untuk menatapnya. Apa situasinya? Qing Hongchen berusaha tenang. Lin Jiayi menunduk dan menjawab, gudang itu masih baik-baik saja, kami tidak benar-benar kehilangan apapun. Semua alat jiwa canggih dalam penyimpanan masih utuh. Qing Hongchen menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Lin Jiayi, setidaknya masih ada kabar baik. Tampaknya target tubuh sekte adalah embrio binatang buas yang berumur 100.000 tahun, dan bahwa mereka menggunakan seluruh sekte mereka untuk melancarkan serangan mendadak pada mereka. Qing Hongchen bertekad untuk membalas dendam. Namun, kata Lin Jiayi berikutnya menyebabkan Qing Hongchen tegang. Dia memelototi Lin Jiayi, namun, apa? Jangan gagap, bicaralah dengan jelas. Petik 2. Lin Jiayi menggertakkan giginya. Suaranya bergetar ketika dia berkata, namun, subjek uji 1 hilang. Apa? Qing Hongchen merasa seolah-olah visinya tiba-tiba menjadi gelap. Tubuhnya bergetar, dan ia hampir jatuh ke tanah. Lin Jiayi dengan cepat bergerak untuk mendukungnya. Qing Hongchen merasa seolah-olah langit baru saja runtuh. Dia panik, dan sangat marah sekarang. Ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Bahkan suara Qing Hongchen bergetar saat ini. Suara Lin Jiayi terus bergetar saat dia berkata, subjek uji 1 hilang. Qing Hongchen mengutuk, meludahkan seteguk darah segar, dan kemudian jatuh ke pelukan Lin Jiayi. Apa itu subjek uji 1? Itu adalah puncak penelitian Virtue Hall Virtues tentang alat jiwa. Meskipun itu hanya setengah lengkap, itu adalah inti dari penelitian kekaisaran matahari bulan pada alat jiwa selama beberapa ribu tahun terakhir. Wajah Qing Hongchen menjadi pucat dan matanya sekarang penuh ketakutan saat melihat Lin Jiayi. Dia bisa lolos dengan fakta bahwa aula kebajikan termasyur telah menderita sejumlah besar kerusakan dalam insiden ini, tetapi dia tidak tahan dengan konsekuensi yang ditimbulkan oleh pencurian subjek uji 1. Ini adalah sesuatu yang mengancam keselamatan seluruh kekaisaran. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, siapa lagi yang tahu tentang ini? Lin Jiayi menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, saya pribadi pergi ke laboratorium 1 untuk memeriksanya. Saya menyegel pintu ke lab dan mengubah kode pintu saat saya menemukan bahwa itu hilang.
Saya segera datang untuk melaporkannya kepada Anda. Petik 2. Ching Hongchen akhirnya berhasil menenangkan diri dan berkata, kerja bagus. Tidak ada orang lain yang bisa mengetahui hal ini. Petik 2. Baik. Lin Jiai buru-buru menjawab. Wajah Ching Hongchen saat ini setengah merah dan setengah putih. Kebenciannya terhadap sekte tubuh telah mencapai puncaknya. Satu-satunya harapannya saat ini adalah bahwa subjek uji 1 terlalu sulit untuk digunakan siapapun, bahwa teknologinya terlalu maju. Jika itu harus dilucuti, perangkat peledak di dalamnya akan segera meledak. Ini adalah rencana pencegahan pencurian yang telah mereka laksanakan, dan saat ini, tampaknya melakukan itu adalah pilihan yang tepat. Meski begitu, logam yang mereka hilangkan masih sangat berharga. Untungnya, Hall Virtues sangat otonom. Selama masalah ini tidak diungkapkan, masih ada kemungkinan mereka bisa menyelesaikannya dengan tenang. Ching Hongchen memaksa tubuhnya untuk meluruskan, entah bagaimana berhasil mempertahankan ketenangannya meskipun dalam situasi kritis. Lin Jiai menginstruksikan semua orang yang hadir hari ini untuk menjaga mulut mereka tetap tertutup. Siapapun yang berani membocorkan berita tentang insiden tersebut akan dieksekusi, tanpa kecuali. Kirim orang ke setiap rumah lelang, termasuk yang ada di Kekaisaran. Mintalah mereka memantau setiap dan semua lelang tingkat lebih tinggi. Jika subjek uji 1 ditemukan, ambil dengan cara apapun. Akhirnya, gunakan nama Hall Virtues untuk mengirim misi ke semua tentara bayaran dan pembunuh, bunuh siapapun dari sekte tubuh dan Anda akan sangat dihargai. Ching Hongchen berhenti sejenak, lalu berkata, selain murid-murid Balai Kebajikan terkenal yang terluka, semua anggota Balai Kebajikan Agung yang tersisa harus membantu memulihkan pangkalan bawah tanah kami. Bantu saya memberitahu para penatua bahwa kami akan membutuhkan mereka untuk memperkuat pertahanan Illustrious Virtue Hall juga. Tidak ada kekurangan lebih lanjut yang akan diterima. Apakah kamu mengerti? Ya, jawab Lin Jiai buru-buru. Dia merasa lega bahwa Ching Hongchen telah mendapatkan kembali alasannya. Ching Hongchen tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan cemas, bagaimana pertukaran pelajar dari Shrek Academy? Terutama Huo Yuhao. Apakah ada di antara mereka yang terluka? Petik 2. Lin Jiai tahu bahwa Ching Hongchen akan menanyakan pertanyaan ini kepadanya, sehingga telah melakukan pekerjaan rumahnya sebelumnya. Fan Yu dan He Kaitu sedang keluar untuk percobaan, jadi mereka tidak ada di markas bawah tanah. Sebagian besar sisanya juga berada di luar zona eksperimen. Ledakan awal tidak mempengaruhi mereka. Mereka semua sangat licik, dan berhasil mundur dengan cepat ke tempat yang aman di mana mereka tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran. Beberapa dari mereka terluka, tetapi luka mereka tidak serius. Huo Yuhao adalah salah satunya. Insinyur jiwa tipe penyembuhan kita telah memeriksanya. Meskipun dia tidak sadar, dia tidak terluka parah. Dia pasti menderita gegar otak, dia hanya perlu waktu untuk pulih. Ching Hongchen menghela nafas lega dan berkata, itu bagus. Jika sesuatu terjadi pada siswa Shrek, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Mereka harus dirawat dengan baik, tidak ada yang bisa terjadi pada mereka. Petik 2. Lin Jiai ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Hallmaster, apakah Anda pikir itu mungkin bahwa serangan ini adalah semacam kolusi antara Shrek Academy dan Body Sect? Bagaimana lagi sekte tubuh dapat secara akurat mengetahui posisi pangkalan bawah tanah kita, terutama di mana subjek uji 1 dan embrio makhluk buas jiwa berusia 100.000 tahun berada. Mereka bahkan berhasil melepaskan embrio makhluk jiwa ratus ribu tahun. Aku takut ada tikus tanah. Petik 2. Ching Hongchen memelototinya dan berkata, idiot. Apa aku tidak tahu itu? Namun, Shrek tidak terlibat. Apakah otakmu kosong? Apakah ada orang dari Akademi Shrek yang tahu di mana cikal bakal binatang buas kita yang berumur 100.000 tahun? Tak satu pun dari mereka bahkan dapat memasuki wilayah inti dari Hall Virtues. Selanjutnya, kami memiliki Huo Yuhao bersama kami. Akademi Shrek tidak akan sebodoh itu. Mereka mungkin mengejek kita untuk kejadian ini, tetapi itu bukan perbuatan mereka. Dan apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mereka sedekat itu dengan sekte tubuh? Baiklah, cepat berikan instruksi saya. Kita perlu meminimalkan efek dari insiden ini. Saya akan menuju ke istana segera, sepertinya saya perlu mengunjungi putra mahkota setelah semua. Benar-benar kehendak surga.
Begitu dia selesai berbicara, Jing Hongchen dengan cepat berjalan pergi. Meskipun Aula Kebajikan Mulia melakukan yang terbaik untuk menekan berita, bagaimana hal sebesar itu bisa disembunyikan? Masalah ini telah diketahui seluruh benua setelah hanya beberapa hari. Meskipun para pejabat Kekaisaran Sun Mun tidak mengungkapkan siapa pelakunya, misi pembunuhan Balai Kebajikan Mulia terhadap Sekte Tubuh jelas menunjukkan siapa dalang di balik serangan itu. Seluruh benua bergetar dari berita, dan kerajaan-kerajaan lain gembira mendengar berita itu. Meskipun mereka tidak tahu seberapa besar kerusakan yang diderita Aula Kebajikan terkenal, itu adalah hal yang baik bagi mereka, apapun yang terjadi. Kaisar Kekaisaran Sun Mun sangat marah ketika dia mengetahui tentang masalah ini, dan kondisi fisiknya memburuk sebagai hasilnya. Jing Hongchen dihukum berat sebagai akibatnya, pangkat seorang duke dicabut. Jika bukan karena Su Tianran, hukumannya akan lebih berat. Harga alat jiwa canggih di benua itu turun secara signifikan setelah ini, sementara harga logam langka melonjak. Pertukaran logam langka tiba-tiba menjadi jauh lebih lazim.